nanti dia yang di atas, aku yang di atas gitu. Jadi selang-seling. Waktu itu sampai tembus 7. Oh, tembus 7 Iya. akhirnya. Oke. Tapi di luar. Oh, Iya. itu panas nggak? Ya iya lu hobinya setiap hari ngewe mulu. Tiada hari tanpa terus kata ya gimana ya orang enak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, hari ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita muda yang pengalamannya sudah di luar logika. Kenapa di luar logika? Kita tanya aja sama narasumbernya. Oke, assalamualaikum, selamat sore Kak. Sore. Saya panggil Kak apa nih? Aku Angel. Kak Angel, oke Kak Angel. Kak Angel dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Depok. Dari Depok ya? Iya. Lumayan Kotanya juga. Ayu Ting Ting. Oh iya betul, Ayu Ting Ting yang lagunya itu apa namanya? Si Kasik. Gimana coba? Gimana lagunya? Aku kurang tahu sih. Oke Kak Ayu, sebelumnya terima kasih banyak. Aku Angel. Oh iya. Kok jadi Kak Ayu? Oke Kak Angel, sebelumnya terima kasih banyak udah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita dengan kita gitu ya. Jadi Kak Angel sebenarnya mau cerita tentang apa nih Kak? Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku mencari jodoh di aplikasi. Oke, mungkin biar penonton gak pinisirin gitu. Iya. Kak Angel langsung cerita aja kali ya. Oke. Jadi aku tuh usianya 21 tahun, tapi aku pengalamannya di aplikasi tuh udah banyak. Oke. Jadi awalnya itu karena aku dari SMP, SMA jomblo, ya kan, jomblo nyari jodoh juga susah gitu. Terus ketemu temen nih, dia yang nyaranin, mau nggak punya pacar? Nah, aku kan karena jomblo, ya udah deh boleh deh, mau gimana sih caranya gitu. Emang bisa. Terus kayak dia bisa tahu dari aplikasi, kataku gimana caranya, aplikasi apa emang gitu. Nah, dia ngenalin aplikasi, ya kita sebut aja lah inisialnya T lah ya. Lanjut. Jadi dikenalin tuh lewat aplikasi, bukan aplikasi sih, dia di dalam aplikasi tapi kayak grup chat gitu. Oke. Grup chat. Oh yang T ya, yang gambar pesawat itu ya. Iya, betul banget. Nah, dari situ kita cari-cari tuh scrolling. Awalnya masukin kayak nama kita, terus usianya berapa nih, kita pengennya cowok yang usia berapa tuh bisa gitu. Mau cari yang lebih tua atau yang sepantaran. Awalnya aku cari yang sepantaran. Cari yang dekat wilayah, dapet. Cuman ngezong gitu. Ngezongnya karena ya namanya masih bocah ya kan. Ya aku nyari lagi tuh di scrolling nyari yang lebih tua, karena aku mikirnya kalau lebih tua kan kita jadi lebih dimanja gitu ya kan. Ya. Jadi aku nyari kisaran umur 25-an. 25 karena aku mikirnya itu udah matang. Tuh. Cari umur 25, dapet tuh. Terus dia ngechat aku. Awalnya dikasih lope-lope gitu di aplikasinya. Terus baru dari situ beralih ke chat. Di chat ditanya, kenalan yuk. Kataku, boleh, siapa nih? Terus dia nyebutin namanya Andre. Oke. Iya, terus akhirnya dia bilang gini, orang mana? Terus aku bilang, orang Depok. Oh boleh nih, deket nih, ketemuan yuk gitu. Terus aku, boleh ketemu di mana? Di warkop. Terus kata dia, staycation boleh gak sih? Kataku, staycation apaan sih gitu. Aku sempet cari tuh di Google kan, staycation apaan. Ternyata cuman kayak nonton Netflix segala macam gitu, nginep gitu. Oke. Karena aku penasaran dan cuma nonton Netflix doang, kan aku nanya dia, staycation apaan? Kata dia nonton Netflix gitu. Nah kataku nonton kan bareng gitu, ya udahlah. Akhirnya ketemuan. Dari situ dia bilang gini, kita mau stay di mana? Akhirnya dia cari-cari tuh yang bisa Netflix kata dia, biar nyaman. Terus ketemu, dapat hotelnya
kebetulan dekat tuh, dia karena orang Bekasi, jadi aku dijemput dia pakai mobil. Terus datanglah ke hotel Bekasi tuh, terus kita diajak ke Alfa, katanya stok makanan dulu. Tuh. Iya. Terus dari situ dia bilang gini, kita nonton dulu ya, nonton tapi lampunya dimatiin gitu, kata dia biar ada sensasi gimana gitu, dimatiin. Nah aku nurut aja dong gitu, ya udah. Terus akhirnya nonton terus sambil rebahan, tidur terus dia megang-megang aku, meluk gitu. Kan kita sebagai cewek kayak dipeluk nih berarti dimanja gitu ya kan. Iya. Akhirnya luluh tuh dari situ. Terus akhirnya dia awalnya megang-megang leher, meluk, terus nyium-nyium gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, main yuk gitu. Kataku main apaan di kasur ya kan gitu. Akhirnya penasaran, kataku main apaan coba di kasur gitu. Karena aku baru pertama kali dekat sama cowok. First time ya? Iya, first time gitu. Terus kata dia, main kuda-kudaan. Terus kata dia, oh main kuda-kudaan, kataku. Ya udah, kayak gimana emang cara mainnya? Terus dia ajarin nama dia. Tanya, ya udah dulu aja gitu. Apanya nih? Bajunya. Iya. Katanya biar enak dilihatnya, nggak gerah gitu, kata dia. Akhirnya aku nurut tuh. Padahal ruangan ber-AC ya. Iya, kata dia biar dilihatnya nggak gerah. Akhirnya tuh. Terus kata dia, oh pemandangannya bagus ya. Kataku, apa yang bagus? Emang ada gunung di sini? Iya ada 2. Terus dari situ akhirnya dia meluk-meluk akunya luluh. Terus akhirnya ya udah tuh bablas. Iya. Bercocok tanam lah di situ ya. Iya, dari awalnya dimanja karena kan aku suka physical touch. Iya. Jadi kalau dipegang dikit, dipeluk dikit, akhirnya luluh gitu. Dari situ ya udah tuh main. Terus tapi nggak sadar aku bangunnya. Kataku, nih kita habis ngapain sih, kok kayak capek banget gitu. Terus kata dia, maaf ya. Kataku, minta maafnya kenapa gitu. Iya, soalnya udah main gitu. Dan itu aku first time ya. Iya. Di umur 21. No. Sekarang aku 21. Umur 20, baru 20. Baru setahun kemarin. Iya. Baru dari ulang tahun itu. Berarti hadiah ulang tahun. Dari situ akhirnya aku panik kan. Aku nyampe scroll tuh. Terus kata kok ini aman gak gitu. Udah gitu kan gak pakai kan gitu. Kata dia aman kok, masih haid gak. Terus gak lama aku pantau terus tuh, seminggunya haid. Kata kok, oh berarti aman nih gitu. Kata dia, oh aman berarti boleh nih lagi gitu. Nanti kamu mau dibeliin apa gitu. Terus karena aku lagi kepengen HP iPhone keluaran baru kan. Terus sama apa lagi tuh yang lagi viral itu boneka-boneka gitu. Labubu. Iya Labubu. Tapi kata dia nanti dibeliin Labubu keluaran terbaru dari luar negeri gitu. Sama iPhone. Terus kamu mau makan apa aja tinggal pilih gitu. Nah karena aku percaya ya kan, dan dia juga orangnya kaya, tajir, dan apa yang aku minta itu diturutin. Jadi kataku ya udah boleh deh gitu. Karena aku mikirnya ini orang physical touch gitu kan, dimanja karena aku merasa nyaman, dimanja dia juga gitu, merasa kayak diratuin lah, ya kan kalau kata orang zaman sekarang. Iya. Di layaknya di Queen gitu. Akhirnya lagi tuh 2 kali. Iya. Terus kata dia, nggak sakit kan mainnya? Kataku iya pertamanya doang gitu. Kata dia, iyalah kan kata aku juga apa gitu, kalau main tuh sekali doang sakitnya gitu. Kesininya enak gitu ya. Iya. Tapi pas kedua kalinya itu sempat iya nggak pakai juga. Enggak. Terus tapi nggak jadi. Nggak jadi. Iya, karena dia udah tahu kali ya, kata dia gini kan kalau lagi haid itu
gak bakal jadi. Oh, ini posisinya lagi haid. Iya, Oh, lagi haid. karena dia bilang gini, kamu haid lagi nggak gitu, kalau haid lagi berarti aman. Dan aku bilang, oh ya aku udah haid gitu. Terus baru dia ngajak main gitu, katanya berarti aman gitu. Sebenarnya kalau habis haid, baru selesai haid, terus kan gitu, itu lagi masa-masa subur itu. Iya, cuman karena aku nggak tahu, ya udah. Dan aku juga mikirnya, ya udah enak kan ya, dimanja juga, minta apa juga dikasih gitu. Iya, terus minta liburan kemana juga dikasih gitu. Nah, nggak lama ternyata dia udah punya cewek. Oke. Ya, jadi pas kita lagi main itu, dia bilangnya ceweknya si Andre gitu. Jadi digerebek tuh di hotel. Oh, Iya. ketahuan. Jadi ternyata ceweknya itu masang aplikasi di HP-nya Andre. Gitu, dari situ ketahuan akhirnya. Terus ya udah tuh jambak-jambakan di situ. Oh, iya. Iya. Padahal statusnya baru ceweknya ya, Iya. bukan istri ya? Bukan, baru pacar gitu. Terus juga karena aku mikirnya, oh ya udahlah, dia juga udah punya cewek gitu ya kan. Dari situ juga karena aku baru pertama kali punya pacar, dia merasa sakit juga sih. Merasa sadgar. Waktu itu sempat hampir kayak melo overthinking gitu. Ya putus, terus cari lagi di aplikasi. Nah temanku nyaraninnya, berarti kalau di aplikasi T nih ngezong nih kayak gini gitu, coba pakai aplikasi yang lain gitu, aplikasi B gitu. B ya? Iya. B. Dia aplikasinya itu seru sih, dan itu kita ketemu sama gak hanya orang Indonesia aja, tapi orang luar juga ada. Oke. Gitu. Internasional lah ya. Iya. Nah, aku waktu itu karena ngincernya orang Indo, karena standar kegantengan orang kan orang Indonesia ya. Iya. Kalau bagi aku, akhirnya cari terus cocok. Tapi dia udah punya istri. Usianya 35-an mau 36. Oke. Iya. Udah beranak 3. Anak 3. Iya. Oke. Terus akhirnya dia jalan, kata dia, oh ya kenalan ya gitu. Kataku iya boleh kenal, boleh kan salam kenal dulu segala macam gitu. Terus dia bilang staycation mau nggak? Terus kataku karena aku udah pengalaman, ya udah yuk gas gitu. Cuman karena aku takut disakitin lagi kayak sebelumnya, akhirnya dia ngajak ke hotel. Kataku ya udah gas ke hotel. Nyata aku ajak ke salon. Ajak ke salon. Iya. Kataku ya udah ke salon dulu kan biar akunya cantik gitu. Ya kan? Terus katanya, oh iya boleh deh, kan biar kamu cantik jadi juga enak gitu. Jadi didandanin dulu tuh aku. Didandanin di salon dan dia nunggu. Terus udah selesai tuh dia bayar biaya salonnya. Dia ngajak ke kamar, tapi kataku, aduh aku lapar gitu. Akhirnya kita ke restoran. Makan dulu, terus sampai malam. Akhirnya dia, duh udah malam nih, gimana ya? Terus dia juga diteleponin sama istrinya. Jadi aku udah tahu kalau dia udah punya istri. Gitu. Teleponin sama istrinya, kataku, ya diteleponin gimana dong, nggak jadi dong gitu ya kan. Terus kayaknya kamu sih lagian ngajaknya jalan-jalan ke salon, ke restoran gitu. Kataku, ya kan apa ya, effort gitu ya kan, masa mau main doang ya kan gitu, jadi effortnya dulu gitu. Katanya oh iya ya. Akhirnya pulang tuh dia gak jadi main karena dia teleponin sama istrinya. Gitu. Terus besoknya ngajak ketemuan lagi, dia jemput aku di kampus. Jadi posisi aku udah kuliah, jemput di kampus, terus jalan tuh naik mobil sama dia. Kata dia, ayo stay yuk, di mana maunya gitu. Yaudah di puncak yuk, kata dia. Di puncak biar sensasinya dingin, enak kan gitu. Terus akhirnya kataku, ya udah deh boleh deh gitu. Ke puncak lah kita. Terus main tuh di sana. Awalnya kita makan dulu sama kayak sebelumnya, lampu dimatiin. Terus kata dia, ya tapi di atas ya gitu. Aku kenapa emang kalau di bawah, kan aku pengen di bawah capek tahu. Ya kan gitu. Jadi kalau di bawah kan kita diam aja kan gitu. Dia enggak lah di atas kan biar ada pemandangan yang indah gitu. Terus di situ tuh aku cuma pakai singlet doang.
yang baju yang nerawang gitu. Ya, itu dibeliin sama dia. Kata dia pakai baju ini deh biar bagus gitu. Nah, aku nurut aja. Aku pakai, terus di atas lampu dimatiin. Terus kata dia, wah kamu ya. Dia sampai kewalahan gitu. Kata aku, masa sih gitu? Iya, gue tapi aku kewalahan. Kata aku, ya kamu sih udah bapak-bapak kali. Dia tadinya tuh nantangin aku, ayo gitu. Tapi bodoh satu, dia udah kecapean. Terus akhirnya dia makan stamina gitu kan, permen gitu. Katanya buat stamina. Dia makan, akhirnya gitu. Tapi dia yang di atas dan dia berusaha banget. Mungkin efek dari permennya kali ya, gitu. Tuh ganti-gantian tuh. Nanti dia yang di atas, aku yang di atas gitu. Jadi selang-seling. Waktu itu sampai tembus 7. Oh, tembus 7 iya. Akhirnya. Tapi di luar. Iya. Itu panas enggak? Enggak panas ya? Enggak. Terus kata dia gini, tuh kan aku masih kuat gitu, walaupun bapak-bapak juga kuat. Kataku, ya iyalah minum setengah. Gitu. Terus akhirnya besoknya pulang kita. Pulang, terus ternyata dia ini lagi. Dia, aduh aku kepengen lagi nih. Kataku, buset dah baru main 7 kali udah kepengen lagi gitu. Terus katanya, iya biasanya kamu cantik, siapa suruh cantik gitu kata dia. Terus aku, ya udah kalau misalkan pengen aku cantik ya dandanin aku lagi gitu. Akhirnya dibawa lagi ke salon, di rombak lagi, makeup segala macam, facial gratis dari dia gitu. Aku minta apa aja dikasih gitu. Terus akhirnya stay lagi kita malamnya. Jadi setiap dia pulang kerja dia nginepnya ke aku, bukan pulang ke rumahnya. Iya. Jadi rumah dia itu aku, bukan istrinya. Iya. Soalnya dia bilang gini, kan aku bilang gini ya, emang istri kamu nggak marah gitu, kamu pulangnya ke aku terus? Kata dia, enggak lah, kan kita main pintar gitu. Ya jangan sampai ketahuan gitu. Soalnya istrinya itu cerewet banget, jadi dia nggak betah. Cerewet, marah-marah, terus dikit-dikit uang bulanan, dikit-dikit ini. Terus juga diajak nggak mau, karena istrinya lebih tua, umur 40. Jadi namanya udah nggak ada. Udah berkurang. Iya. Akhirnya pulangnya ke aku, terus tiap pulang kerja. Kak Angel masih tinggi lah ya. Nah kebetulan karena aku suka dimanja juga, jadi ya udahlah gitu ya kan, gitu. Terus dianya juga suka jajanin aku, nge-treat aku gitu. Dia walaupun udah tua, tapi dia nggak tua banget kok, masih cakep, masih ganteng gitu. Kayak ini siapa ya, Bang Vidi, tahu kan artis, hampir mirip mukanya. Vidi itu penyanyi. Iya. Jadi aku kalau sama dia ngebayangnya muka dia. Kadang aku ngebayangin juga kayak dia kan udah ngejajanin aku, udah ngemanjain aku, ya udah aku ngebayangnya dia, walaupun muka dia agak burik sih. Tapi nggak burik banget sih, masih ganteng lah, masih standar gitu. Karena kan uangnya ganteng. Iya, uangnya. Kan realita aja sekarang itu kan semua pakai duit gitu. Kita mau makan, mau treatment apa pakai duit gitu. Jadi ya udah mikirnya, ya udahlah dikasih duit ini gitu. Akhirnya dari situ setiap malam dia pulang kerja ke aku terus ngelonin gitu. Tapi setiap malam itu terus. Setiap malam. Iya. Berarti hampir setiap. Jadi di mana nih? Di hotel. Oh, jadi kadang di villa, tergantung dia sih, kalau dia lagi moodnya di villa, di puncak gitu. Tapi kan nggak setiap hari ke puncak. Iya, kadang di hotel terdekat. Iya. Oh iya. Tapi kadang aku suka kesel, dia tuh pengen dia tuh kecil. Oh. Jadi agak susah. Loh, punya kecil gampang dong harusnya. Enggak, agak susah gitu. Jadi butuh usaha dulu. Oh. Gitu. Karena terlalu kecil. Iya, udah lihat dia.
Cuman jiwa sayangnya masih tinggi dia. Iya. Nggak sebanding sama sayangnya ya. Iya. Sayangnya tinggi tapi bangnya kecil. Gitu. Iya. Jadi butuh effort dulu. Iya. Jadi kalau main tuh dikocok dulu gitu. Biar gede. Biar gede ya. Iya. Kata dia itu gini, kalau kecil kan enak tau gitu. Kata nggak enak lah gitu. Akhirnya dikocokin dulu setiap main. Kadang capek juga sih. Iya. Umur berapa? Dia umur 36. 36. Iya. Okay. Namanya Randy. Iya. Emang berduit banget sih, dia bilang dia punya pengusaha gitu segala macam gitu. Mana aku ya udahlah, nggak peduli juga background dia apa, yang penting duit dia di aku. Iya kan? Gitu. Nah, nggak lama kemudian tuh istrinya mulai curiga kayaknya deh. Soalnya duitnya gak pernah nyampe ke istrinya, nyampenya ke aku. Jadi dia ngasih ATM, kartu kredit semuanya ke aku. Dia aku yang megang. Oh gitu. Iya. Oke, bener-bener diratukan sekali. Iya. Ya. Sedangkan aku ngasih punya aku ke dia. Iya. Legit kali kata dia. Dan dia soalnya masih dan gitu kan. Iya. Dia emang suka perawan gitu. Nah dia, iya aku pengennya perawan gitu. Aku kenapa nggak nyari yang lain? Kenapa pengennya sama aku? Terus katanya, iya soalnya punya kamu ya. Gitu. Kata dia tuh. Iya. Jadi setiap hari kan main tuh, setiap dia pulang kerja. Kadang dia ngasih suplemen, katanya obat perawan. Jadi biar kerasa rapi terus gitu. Walaupun longgar kan, kalau dulu kan longgar. Nggak tahu ya. Iya longgar. Longgar iya. Ya? Jadi dikasih suplemen katanya biar rapat gitu. Jadi kalau main berasa main sama gitu. Gitu. Dia mah kalau sering diituin longgar deh ya. Iya, ya kan setiap malam gimana nggak lobe? Lobe. Jadi di treatment juga itunya, iya. biar rapat, biar singset, wangi gitu. Kan dia punya duit banyak. Iya. Jadi kayaknya istrinya mulai curiga, kok ini duit laki gue kagak pernah nyampe ke gue, kerja setiap hari berangkat gitu. Akhirnya istrinya ngechat aku nggak tahu istrinya dapat nomor aku dari mana, tapi ngechat aku awalnya begini, kamu dekat sama suami saya ya, terus udah main juga, terus dia pokoknya chat panjang mau spam. Nah karena aku sebagai Gen Z kayak males banget baca chat panjang-panjang dari emak-emak kan, tuh akhirnya aku blokir. Terus nggak lama kita lagi tuh sama suaminya. Aku terus ada yang ngotok-ngotok di pintu. Terus siapa sih? OB kali. OB kali kataku. Terus kata cowokku, iya kali ya OB, tapi bentar deh aku tengok dulu soalnya ngetok berkali-kali gitu. Akhirnya cowokku keluar. Oh ternyata dia kaget, loh mama kok datang gitu, tahu dari mana gitu. Terus akhirnya istrinya nangis tuh. Oh itu istrinya ternyata? Iya ternyata istrinya, kan dia manggilnya mama. Iya, ternyata istrinya nangis. Terus kata istrinya, kamu tega ya mas gitu, doain aku gitu. Aku kira kamu berangkat kerja gitu, tapi duit nggak pernah nyampe, pulang nggak pernah ke rumah gitu. Alasannya keluar kota. Masa keluar kota setiap hari? Gitu. Akhirnya kata istrinya suruh milih tuh, kamu pilih aku apa dia gitu. Terus emang suaminya juga koplak ya. Ya aku milih dia lah, orang dia perawan. Gitu. Akhirnya milih aku suaminya. Terus akhirnya istrinya marah-marah tuh ke aku, kamu dasar ya pelakor gitu, kamu masih muda udah jadi pelakor gitu. Dijambak tuh. Jadi cowokku tuh orang Medan, istrinya juga orang Medan. Keras dong. Iya aku orang Jakarta. Jadi jambak-jambakan, terus mulai ngadu mulut segala macam gitu. Terus ya udah akhirnya suaminya takut balik ke istrinya dan aku ditinggalin gitu aja. Dan posisi kita nggak apa-apa. Oh lagi topless? Iya. Oke. Dan itu akhirnya aku ngambil selimut dan dia juga ngambil handuk gitu. Itu benar-benar kayak istrinya juga
kayak ngevideoin, dia bilangnya sih ngevideoin, kayaknya aku saya rekam ya kalian gitu, viralin gitu. Akhirnya ya udah, aku bilang sama suaminya, udah kita putus aja mas gitu. Terus kata suaminya, ngapain putus gitu, ya udah aku tinggalin aja istriku. Kata dia suaminya tuh. iya. Terus kata aku nggak mau gitu, orang kemarin juga dilabrak, makanya aku cari lagi, emang dilabrak lagi, ya kan gitu. Akhirnya putus. Tapi kocaknya itu ATM semua masih di aku. Oke. ATM, KTP juga masih di aku, gitu. Terus besoknya suaminya masih berani ngechat aku, ayo ngajak ketemuan, kataku lah nanti istrinya marah lagi gitu, gimana dong? Ya udah kita mainnya keluar kota aja yuk, gitu. Nanti kita tidurnya luar kota aja. Terus kataku kemana nih? Kata dia ke Bali. Dan kita terbang ke Bali. Iya. Jadi di Bali kita sebulan. Iya. Wow. Kita bukan staycation lagi ya namanya. Iya. Living together. Living together. Iya, living together forever. Iya, jadi dari situ ya udah dia kerja, ketemu klien segala macam, pulangnya ke aku terus selama sebulan. Iya, di Bali. Ya, di Bali. Ini orang usaha apa sih, gua heran. Aku juga nggak tahu, yang penting kan duitnya ngalir ke aku. Mau dia usahanya halal maupun haram kan, ya udah bukan urusan gua. Oh iya, bodo gitu. amat lah, saburu teuing. Iya. Terus sampai waktu itu aku mau dibeliin apartemen sama dia. Jadi aku udah nyaman gitu, ya udah aku beliin apartemen ya buat kamu, buat kita main gitu. Dan apartemen tuh, terus dibeliin rumah juga. Rumah? Iya, 1 unit. Di daerah Jakarta Selatan. Iya. Oh, itu kan rumah mahal. Tapi kalau apartemen di Bali. Iya. Terus sempat juga kata dia, ayo jadi istri kedua aku gitu. Aku udah bosan sama istri aku gitu. Tapi aku nggak mungkin ceraiin gitu. Ya kan. Akhirnya aku bilang ini, kan aku masih muda gitu, masih pengen karir gitu. Kata dia, oh ya udah, kita nanti aja nikahnya gitu. Yang penting enak-enak dulu. Gitu. Terus karena aku udah sebulan juga sama dia, sebulan lebih, ada kali mau 2 bulan. Karena aku bosen juga ya kan, udahan ya. Terus kata dia, kenapa udahan ya? Aku bosen banget, capek selama 2 bulan gitu. Akhirnya aku cut off sendiri gitu. Iya. Terus aku cari lagi di aplikasi lain. Itu udah tuh begitu aja. Iya. Lah, terus rumah sama apartemen tetap punya aku. Karena kan nama aku. Jadi dia itu gampang banget dirayunya sama aku. Kata aku, rumah atas nama aku ya, terus semuanya juga atas nama aku. Kata dia, oh ya udah nggak apa-apa, aku kasih semuanya buat kamu. Bodoh banget ya. Kan namanya udah tua juga. Emang nggak mikir panjang. Iya, blow on. Iya. Kan biasanya orang kalau udah enak-enak kayak gitu kan otaknya jadi gesrek. Oh iya juga sih. sih. Jadi kita sebagai cewek harus pintar gitu. Yang otaknya aja ya. Iya. Iya. Iya benar. Jadi akhirnya aku tinggalin, tapi aset udah sama aku semua. Gitu. Sampai sekarang masih ada? Masih. Gitu. Dan aku nyari lagi yang lebih muda dari dia. Ya kali aku seumur hidup sama aki-aki. Ya kan. Ya aku nyari lagi di aplikasi. Kata temanku, ini ada aplikasi lagi nih, inisialnya T, tapi bukan T yang sebelumnya ya, ada lagi kan banyak. Gitu. Dapet tuh, orangnya ganteng banget. Dia bilangnya sih selebgram. Gitu. Kan aku mikirnya, wah keren nih selebgram. Yaudah, boleh lah. Terus dia bilang ini, ayo ketemuan yuk. Di mana staycation? Dia, kok tahu sih? Ya gue udah bisa ngebaca pola pikir laki. Gitu. Dia enggak, ke warkop aja dulu gitu. Warkop. Tapi warkopnya bagus di Jakarta Selatan. Ke warkop, terus dari situ, aduh udah malam nih kata dia. Gimana nih, hujan lagi gitu. Terus, aduh hujan-hujan kayaknya enak nih gitu. Kata dia, enak apa nih hujan-hujan? Inilah apa, steak nggak sih, kan capek kataku gitu. Terus dia juga meluk aku terus di jalan, di warkop gitu. Jadi gandeng tangan aku. Nah karena aku suka psikiater seperti yang aku bilang,
Kataku ya udah ya staycation gitu. Cuman kalau yang ini agak unik dia. Kan biasa aku ketemu cowok tuh ya kan hobinya apa ngewe mulu ya. Iya. Terus aku ketemu yang ini dia oke nih. Dia lebih milih ke masa depan gitu. Dari situ kataku kenapa kamu nggak mau main sama aku gitu, cuman manja-manjaan doang. Kata dia enggak, soalnya kamu masih muda gitu, harusnya diseriusin gitu. Tuh kan laki-laki biasanya apalagi di aplikasi kan hobinya ngewe, ya kan? Soalnya itu enak, soalnya aku suka. Aku juga suka. Iya. Jadi katanya enggak tapi awalnya aku yang ngebujuk dia sih, yang ngerayu kayak sih main gitu. Ya aku dusel-dusel dia terus gitu. Dan dia nggak mau. Terus kataku enak tau gitu. Sampai lampunya aku matiin gitu, tapi dia nggak mau juga. Iya, kataku aneh kamu mah bukan laki kali gitu. Sempet kataku enak tahu. Terus aku ajak nonton Karteks gitu. Tapi dia nggak terpengaruh gitu. Udah kita serius aja ya gitu. Di situ aku mikir kayak wah kok ada ya laki kayak gitu. Gitu. Aku baru pertama kali ketemu cowok yang kayak gitu. Boti kali. Enggak, dia keker sih, emang gentle gitu dari cara ngomongnya. Sekarang kan enggak ini ya, justru yang keker-keker itu malah yang. Kalau Boti kan dari cara ngomongnya kelihatan. Enggak juga. Lebay. Kalau sekarang tuh enggak juga, beneran. Orangnya orang yang kalau kita lihat di TV-TV yang di berita tuh ya, itu orang-orang yang badannya gede, laki banget lah pokoknya. Tapi akhirnya kataku, yakin kamu ngajak serius gitu, gue nyobain punya aku dulu gitu, kan enak gitu. Dia enggak, nyobainnya nanti aja kalau kita udah married gitu. Terus kata dia gini, emang kamu tahu kayak gitu dari mana sih? Kataku dari sebelumnya pengalaman. Kalau aku jujur ya, jadi sebelumnya aku dipanin ya. Dia oh ya udah nggak apa-apa, aku terima masa lalu kamu gitu ya. Dari situ kita staycation juga bukan buat buat kayak sering deep cerita ya deep talk kayak nonton. Biasanya kan kalau aku kan kan gitu, tapi kalau yang ini beda, dia lebih kayak menjaga aku. Makanya aku agak kaget gitu, kok ada cowok yang kayak gini gitu. Akhirnya aku cari tahu tuh, telusurin dia, karena kan kalau lewat aplikasi ngedate itu kan jarang tahu latar belakangnya dia gitu. Jadi cuman sekilas. Jadi aku scroll di IG, cari nama dia segala macam. Dia itu namanya ini apa? Tony. Iya. Dan akhirnya kita ke jenjang apa namanya kalau misalnya sebelum nikah. Iya, tunangan gitu. Akhirnya dikasih cincin. Kata dia, ini bukti serius aku ke kamu gitu. Cuman emang dasarnya aku otaknya udah kotor ya kan. Terus ketemu cowok baik kayak gitu, kaget ya kan gitu. Akhirnya aku selingkuh. Ya aku selingkuh, aku nyari lagi di aplikasi. Terus staycation lagi. Nah, udah jadi kebutuhan. Iya, namanya Joni. Iya, aku selingkuh sama dia. Terus staycation tuh. Tapi si yang Tony ini nggak tahu. Dia bilangnya sih, kamu lagi jalan-jalan ya gitu. Aku iya lagi jalan-jalan gitu. Tapi aku nggak bilang aku staycation. Akhirnya ketahuan sama si Tony ini. Iya, katanya kok kamu agak beda ya cara jalannya segala macam gitu. Cara jalan? Iya. Agak kenapa? Jadi aku kelar staycation itu aku ketemuan sama si Tony. Itu kata dia, ayo kita makan siang yuk gitu. Nah karena habis makan jadinya jalannya kan ngangkang. Oh gitu ya? Iya, soalnya lumayan lama, 5 tahun dalam satu malam. Gede kali ya? Sedang. Ya? Iya. Jadi agak
yang gitu jalan. Iya, soalnya dia nggak ada berhenti nge-push terus. Iya. Gaspol. Iya. Karena masih muda juga dia. Gitu. Akhirnya ketahuan. Dia, kok kamu tega sih, aku mau seriusin, kamu aneh ya. Diketemuin cowok baik malah milihnya cowok brengsek. Gitu. Kata aku, ya gimana ya, orang udah pengalaman juga ya kan gitu. Habisnya yang si Tony ini nggak mau diajak main gitu. Dia selalu menolak gitu, pengennya ke jenjang serius gitu. Terus akhirnya dia tahu aku selingkuh, main, dia marah banget tuh akhirnya. Terus sampai berantem sama selingkuhan aku. Terus kata selingkuhan aku, lagian sih lu diajak main kagak mau mulu, lu laki bukan sih gitu. Sempet dia selingkuhanku tuh bilang gini, lu boti ya bukan cowok, masa aneh sih diajak main gak mau. Jadi kasih cewek cantik gak mau. Tuh main. Akhirnya si Tony ini yang tunangan aku tuh marah dan akhirnya ngamuk-ngamuk ke aku, udahlah kita putus aja, nggak usah lanjut lagi gitu. Emang kalau cewek hobinya ngewe mulu kagak pernah bener. Gitu. Kataku, di kok gitu sih gitu. Terus kata dia, ya iya lu hobinya setiap hari ngewe mulu. Tiada hari tanpa ngewe. Terus kata, ya gimana ya, orang enak gitu ya. Terus juga gue selingkuh juga bukan sama bapak-bapak, cakep juga, ganteng ya kan gitu, si muda. Terus katanya, oh udah sana lu sama selingkuhan lu aja gitu, hari-hari ngewe, makan aja lu nonton apa sangan. Udah. Terus kata gue, lah kan dia juga kaya gitu, nggak makan sangan doang. Jadi kan aku dijajanin juga gitu. Terus kata dia gini, lu nanti lu sakit apa lu, nyesel lu gitu, aneh lu ketemu cowok baik gitu. Ya putus tuh. Terus nggak lama Putus sama siapa nih? sama si Tony, tunangan aku. Terus nggak lama selingkuhan itu si Joni itu dia lost kontak sama aku. Pas labrak gitu kan, dia lost kontak, aku chatin, checklist satu terus. Tuh aneh nih orang ya, gue udah ninggalin laki gue. Emang kocak juga sih ya. Jadi aku ninggalin tunangan aku demi dia gitu. Terus di chatin, checklist satu, terus diteleponin nggak ada kabar. Udah gitu kan ketemunya lewat aplikasi, jadi gak tahu rumah dia di mana. Gitu. Akhirnya hilang begitu aja. Dan aku akhirnya ya udah memutuskan untuk ya udahlah sendiri aja gitu. Ini sendiri sampai nemuin yang pas. Gak lama aku sakit. Ya mungkin itu karma juga kali ya buat aku yang hobinya juga. Jadi aku sakit tuh awalnya kayak ya sakit kelam gitu. Jadi alat aku sakit, perih, panas gitu. Terus aku berobat dari uang hasil si Randy itu, yang bapak-bapak sebelumnya. Kan asetnya di aku. Ya aku pakai berobat terus, jadi hartanya habis buat berobat doang ke rumah sakit gitu. Di situ kayak aku nyesel, kayak mungkin ini karma kali ya bagi aku, usia muda bukannya lanjut masa depan gitu, tapi hobinya ke terus gitu. Ya orang enak sih, tapi dari situ aku sadar kayak nyata efeknya kayak gini tuh. Itu nyari lagi di aplikasi, terus ada orang ngajak staycation lagi gitu. Terus karena aku udah berobat, udah sembuh ya kan, ya udah main lagi. Main lagi, terus besoknya sakit lagi. Iya, jadi aku marah-marah ke yang main sama aku itu, namanya Johnson. Iya. Terus kata aku, kok aku sakit lagi sih abis main sama kamu gitu. Kayak dia, lalu kali penyakitan gitu. Gitu. Akhirnya ya udahlah, pasrah aja gitu. Akhirnya dari situ aku stop tuh ngewe. Jadi ya udah nunggu sembuh dulu gitu. Jadi uang habis buat berobat doang. Berobat ke rumah sakit, berobat, minum obat, terus di treatment juga, nggak sembuh-sembuh tuh. Emang apa indikasi penyakitnya?
Dia awalnya kayak jamuran gitu. Jamuran. Iya. Jadi Mungkin karena sering main juga kali ya nonstop. jamurnya kecil-kecil apa gede-gede gitu? Nggak tahu, aku nggak ngeliat juga. Oh, nggak ngeliat. Iya. Nggak kelihatan. Enggak, cuman kata dokter jamuran Oh. gitu. Terus dari situ ada obatnya nggak ya dok? Gitu. Terus kata dokternya lama nih sembuhnya. Kataku, aduh, dari hati aku kayak, duh, kayaknya udah nggak lama lagi kali gue mati dalam kayak gitu ya kan gitu. Terus berobat sampai ke luar negeri, jual rumah, mendingan tuh. Terus nggak lama tunangan aku yang sebelumnya tuh ngechat aku lagi. Chat, kata dia, ayo ketemuan gitu. Kataku, emang masih mau sama aku gitu, kan udah ketahuan selingkuh gitu. Dia, ya udah nggak apa-apa, aku rubah kamu jadi baik gitu. Terus kataku, ya udah deh gitu, karena aku juga udah sakit ya kan, ya udahlah, ada yang mau serius sama aku ya bersyukur gitu. Akhirnya ketemuan, terus aku cerita ke dia aku sakit gini-gini, terus dia nerima, ya udah kita sembuhin ya bareng-bareng gitu. Padahal ulah aku dari awal ya kan. Akhirnya disembuhin tuh, mendingan. Terus kata dia gini, dia suka nyindir aku, katanya udah kapok ya gitu. Enak kan sakit gitu. Kataku, iya sih gitu. Akhirnya di situ aku berhenti. Jadi aplikasi yang awalnya aku pakai, aku uninstall semua. Terus HP aku restart gitu. Akhirnya ya udah mulai hidup baru sama tunangan aku sampai mau merit. Oh, sekarang mau Iya. married. Udah married tapi? Belum. Baru persiapan. Oh. Iya. Kenal ya. Waduh, iya lah. Ngeri. Iya. Jadi dari situ udah kapok, gak mau kenal orang, cuman buat doang. Soalnya kalau sakit repot ya kan gitu. Aduh, Iya. Kak Angel ini saya jadi ngeri. Tapi udah sembuh sekarang. Udah sembuh. Iya, cuman duit habis. Duit habis, Iya. rumah kejual, Iya. apartemen juga. Iya. Tapi Jadi- kan tunangan aku kaya, jadi masih ada lagi duitnya. Oh, kasihan ya si Tony ya. Iya. Iya, udah dapat Bekasan. orang, Iya. terus penyakitan juga. Iya. Tapi kenapa kok dia sampai segitunya mau sama Kak Angel ya? Kata dia, ya udah dia mau ngerubah aku jadi lebih baik lagi gitu. Ya beruntung sih. Iya, sebenarnya. makanya kataku, ya udahlah masih ada yang nerima aku ya kan, daripada nggak ada sama sekali. Iya. Beruntung sih, bisa aja kan Tony cari perempuan yang Iya, tapi dia masih menunggu setiap aku. Mungkin karena aku cantik, ya kan? Iya, Iya. mungkin ya. Kak Angel emang ada turunan ini ya, Vietnam ya? Nggak ada. Nggak ada. Aku Betawi. Oh, saya kira ada blasteran Vietnam. Enggak. Iya. Oh. Tapi memang dari pengalaman pertama itu yang kenal di aplikasi yang bikin nagih ya. Iya, apalagi kan aku baru pertama kali kenal cowok. Emang Gitu. seenak itu ya kalau gue ya. Kalau aku sih enak sih. Enak ya. Iya. Jadi kebutuhan juga Iya. gitu ya. Cuma ya itu sayangnya burungnya Iya, yang punya bapak-bapak itu ya kalau main tuh harus dikokin dulu kan, capek banget selama 2 bulan. selama 2 bulan ya. Iya. Oh, itu kapalan ya katanya. Ya jadi tapi dari pengalaman kayak Angel nih nggak ada apa kayak penyesalan atau apa gitu? Ya udahlah, udah terjadi juga ya kan gitu. Nyesel ada sih gitu pas ketemu sama yang tunangan aku itu. Terus dia ngajak serius, akunya sakit. Itu dari situ nyesel. Jadi nyeselnya pas sakit. Iya. Iya. Karena kalau penyesalan kan memang Di akhir. di akhir, tapi ya lebih bagus ada penyesalan Iya. dibanding sama sekali nggak merasa ada apa ya kayak
kesalahan gitu kan. Dan efeknya kan jadinya jamuran. Mungkin jamurnya yang dijual-jual di itu kali ya, yang di all you can eat. Jamur apa tuh namanya? Enoki. Kan ngeri kalau sampai ada jamur enoki di kemem. Tapi mungkin Tuhan ngasih aku sakit biar aku sadar kali ya. Nih anak baru pertama kali pacaran mulu setiap hari. Iya, umur baru 21. Iya. 21, masih belia banget, bener. Iya. Karena aku pertama kali pacaran itu ketemu cowok. Emang udah sayang. Iya, cowoknya. Nah, karena aku physical touch, dimanja dikit langsung luluh gitu. Oh, mungkin ini emang kalau di rumah kayak mama, papa gitu nggak pernah kayak apa? Enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Dan karena aku penasaran juga pacaran tuh kayak gimana sih gitu. Karena temanku pada punya pacar, tapi aku enggak, jomblo. Gitu. Saya tuh umur 21 tuh paling lagi main gambaran kalau saya. Iya, belum kenal saya yang kayak gitu-gituan. Lagi main gambaran sama main kelereng. Itu. Jadi Angel wow sih pengalamannya. Mungkin karena pengaruh teknologi juga kali ya kan. Oh iya, zaman gadget ya. Semakin canggih, terus juga konten-konten di TikTok, di Instagram juga ngaruh. Oh, Angel main TikTok juga. Main aku. Apa yang joget-joget gitu? Biasanya TikTokku isinya ke arah juga. Hah? Iya. Oh, akunnya apa namanya? Oh, nggak boleh disepil. Oh, nggak boleh tahu saya. Nanti deh di luar ya. Boleh nanti. Itu berlangganan? Enggak ya. Oh. Jadi sekarang Angel udah menutup hati nih buat cowok-cowok. Iya betul, karena sakit. Dari sakit itu, jadi aku sadar ya udahlah. Mungkin nggak bagus juga ya kan, gitu. Tapi pernah dapetin yang jumbo nggak sih kayak apa gitu? Enggak ya. Kayaknya emang takaran cowok emang segitu kali ya. Cowok Asia ya. Lebih tepatnya cowok Jakarta kali. Jakarta ya. Segede mic ini ada? Enggak ada lah. Mati aku yang ada. Mati. Enggak sampai segitu juga. Kan itu elastis. Lucu ya kan? Oke. Ya, terus sekarang berarti kan udah fokus ke si Tommy. Terus rencana ke depan udah mau menikah gitu ya. Ke jenjang yang lebih serius ya. Betul. Dan Kak Angel udah nih sudah menyudahi semua nih. Iya, dan sebagai pelajaran hidup juga. Kalau hidup tuh nggak cuma tentang doang. Iya, Kak Angel belum pernah ngerasain jadi seorang ibu misalnya gitu kan. Karena setelah kita menikah, dewasa sebenarnya itulah. Iya. Gitu. Kalau aku malah pas mulai pacaran. Ya beda nih. Iya. Kita beda pemahaman. Kalau pemahamannya Kak Angel kan dewasa ngewe. Iya. Kalau pemahaman saya ada dewasa itu adalah membangun sebuah rumah tangga, kita ngurus anak, kita cari nafkah gitu buat ngasih makan anak, buat sekolahnya dia, itulah dewasa yang sebenarnya gitu. Oh iya. Itu. Aku baru tahu. Baru tahu ya. Iya. Ya jadi ya berbagi pengalaman aja sih ya Kak ya. Kalau saya kan sudah berkeluarga lumayan lama nih dan anak saya banyak 4 gitu. Jadi terasa gitu loh setelah kita punya anak ternyata ya banyaklah kebutuhan gitu kan. Yang namanya anak minta jajan, belum lagi sekolahnya gitu kan. Seandainya anaknya 1, kalau anaknya banyak 4 gitu kan. Itu apa bagus saya nggak pakai masih pakai pakaian gitu ya. Kalau udah di jalan kaki gitu ya. Tapi ya semoga dari pengalaman Angel ini ya jadi pelajaran yang berharga lah. Iya, khususnya untuk anak zaman sekarang yang udah pakai aplikasi seperti itu, jangan sampai terjerumus sih. Gitu. Betul. Apalagi kan zaman sekarang tuh anak-anak gampang tergiur, apalagi soal duit. Dia apa aja dilakuin kayak aku gitu. Jadi sebelum kena dampaknya sakit, duit habis segala macam, mending kalau punya duit. Kalau nggak punya ya kan bisa mati konyol. Betul. Iya. Dan juga ada sih miss yang di sini adalah
lepas dari pengawasan orang tua. Iya, Gitu. betul. Seandainya Kak Angel orang tuanya misalnya ketat gitu ya, mungkin nggak akan terjadi gitu ya. Tapi kadang kalau orang tuanya ketat segala macam, kayak apa ya, ngebimbing kita keras, itu justru juga bisa menjerumuskan anak ke arah situ gitu. Jadi serba salah kalau Gen Z ini. Iya sih, kalau Iya. Gen Z ini memang rada-rada rumit ya. Iya. Kita ngasih pemahaman. Dibaikin salah, tapi dikerasin juga salah. Iya, Iya. betul. Saya ini gen milenial ya, jadi saya tuh memang dididik. Saya tuh paling takut kalau udah ngeliat orang tua marah gitu. Wah, itu waktu zaman saya belum ada nih gadget nih. Iya. Gitu. Tapi kalau orang tua saya udah marah, ngeliat matanya aja saya nggak berani. Saking takutnya gitu. Kalau anak sekarang gitu kan, kita bentak dia kembali bentak. Iya, betul. Karena korban, ya itulah gadget gitu ya. Gadget berbahaya banget memang. Iya, apalagi kan konten-konten khususnya di aplikasi T itu cowok-cowok itu di situ tuh tempatnya. Oh iya, Iya. T yang logo pesawat itu, saya ini buat apa ya? Buat edukasi juga ya buat penonton ya. Kalau aplikasi T itu benar-benar berbahaya. Di dalam itu banyak sekali grup-grup. Iya, Benar. iya. Nggak hanya pedasi, anak-anak muda pun udah pada terjerumus. Iya, iya. Iya, yang cowoknya kadang dikit-dikit, papi ini dong. Betul, Gitu. betul. Itu bahaya banget tuh. Iya. Jangan sampai deh ya. Jadi butuh banget pengawasan orang tua buat Nggak anak hanya kayak gitu. aplikasi T doang, semua aplikasi dating juga kita harus was-was. WhatsApp, WA itu. Bukan aplikasi dating kencan. Saya kasih informasi nih ya. Iya. WhatsApp yang biasa kita pakai sehari-hari itu pun terselubung konten-konten pornografi. Aku belum pernah sih. Belum pernah kalau ya? di WA. Jadi di WA itu kalau kita lihat di item apa ya, kan ada apa sih namanya, grup-grup juga tuh di WA tuh. Iya. Nah, Komunitas. Nah itu terselubung di situ. Kalau aku belum pernah sih di WA. Belum pernah Kalau di aplikasi T sering. Dulu Line pernah. Lain, Iya. Tapi sekarang udah nggak ada. nggak ada ya. Iya. Bahkan Line itu dia udah nggak boleh nyantumin nomor telepon. Kalau dulu kan masih. Iya. Iya. Ya oke deh, Kak Angel, terima kasih banyak nih. Iya. Udah mau cerita sama kita juga ya. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya nih, Kak Angel mau ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Ada sih, khususnya untuk generasi Z yang lagi apa ya, aura-aura namanya tinggi segala macam, khususnya perempuan maupun laki-laki, terus sampai nyari-nyari di aplikasi, di website atau apapun itu lebih was-was gitu. Karena kita kan nggak tahu akhirnya itu gimana gitu. Bahkan ada dengar kabar juga orang diajak stalking tapi meninggal gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Dan untuk orang yang suka khususnya anak muda, itu lebih sayang diri sendiri aja dulu sebelum terkena sakit kayak aku gitu. Karena kan belum tentu kita punya duit gitu. Kalau kita nggak punya duit, kita bisa mati konyol gitu. Betul. Emang sih enak ya gitu. Tapi kan dampaknya ternyata kita berasa gitu. Ya. Betul tuh saran dari Kak Angel ya. Jadi kalau saya tambahin sedikit gitu ya, jadi buat Gen Z perlu, tapi saya mau kasih informasi buat gen milenial dulu ya, karena Gen Z itu asalnya dari gen milenial gitu. Betul. Kan bisa seupdate mungkin informasi tentang isu-isu di luar sana, yang terutama yang punya anak Gen Z gitu ya. Bagaimana cara kita mendidik mereka, bagaimana kita cara mengedukasi mereka, karena sangat berbeda pelajarannya gitu dengan gen milenial gitu kan. Jangan membuat anak merasa terkekang, ya akhirnya dia terjerumus juga. Jangan juga kita membebaskan, dia makin terjerumus juga gitu kan. Jadi ya banyak poin-poin yang harus kita pelajarin sih buat sekarang ya. Buat Angel, terima kasih nih udah mau berbagi cerita buat kita ya. Semoga ya, saya doakan semoga dikasih kelancaran sama Amin. sama Bang Tony atau sama yang lain gitu. Ya, Kak Angel, cukup makasih. satu aja sekarang. Satu aja ya. Oke teman-teman, itulah kisah dari Kak Angel. Semoga bisa jadi
pelajaran buat kita semua. Dan buat teman-teman juga nih yang mau hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjel, terima kasih banyak. Iya, terima Sukses kasih juga. terus. Ya. Iya.